Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu dalam situasi kondisi apapun kita dituntut untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kendati pun kita pada saat ini sedang dalam kondisi luar biasa, tidak di dalam kondisi yang kita inginkan memang, tetapi ini memang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan rancangan yang sudah ditetapkannya sejak masa dahulu, jauh sebelum kita terwujud di dalam kehidupan ini. Allah yang merancangnya, Allah yang menghendakinya, dan kita berada dalam kondisi yang mungkin bukan hanya sekedar kita yang merasakannya, tetapi juga seluruh umat manusia di belahan dunia manapun sedang merasakan kondisi yang sama, di mana dalam kondisi ini yang Allah ingatkan kepada kita adalah melalui surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami menguji kalian. Kalimat ini memberikan kesan bahwa ujian merupakan satu keniscayaan, karena di dalam ayat tersebut atau dalam kalimat tersebut Allah berfirman dengan menggunakan dua kata penguat, sungguh benar-benar kami pasti menguji kalian. Dengan apa Allah menguji kita? Dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, yang dengan itu semua kemudian menjadikan kita berada dalam kondisi kekhawatiran, ketakutan, kepanikan. Minal khaufi, bisyai'im minal khaufi. Tetapi ketakutan yang Allah tanamkan ke dalam diri kita sebenarnya dalam kamusnya, sesuai dengan ayatnya, kalimat itu diawali dengan kalimat bisyai'in, dengan sedikit. Artinya rasa takut sebesar apapun itu oleh Allah barulah sedikit. Wal ju'i, yang kemudian dari kekhawatiran ini kemudian boleh jadi suatu saat akan juga terjadi minal khaufi wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kemudian kekurangan harta. Wal anfus, nyawa-nyawa berkurang atau bergelimpangan. Wathamarat, dan kemudian sumber makanan yang ditumbuhkan oleh bumi, oleh Allah pun tidak ada yang barangkali mengelolanya sehingga semakin berkurang dan kekurangan. Tetapi di tengah semua penderitaan apapun itu bentuknya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa basyiris sabirin, yaitu berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang-orang yang sabar ini? Mereka yang dengan semua ujian apapun yang Allah timpakan, mereka sadar ini adalah datang dari Allah. Bagi mereka adalah ujian ini bagian daripada kecintaan, kasih sayang, rahmat Allah. Sebab yang Allah inginkan dari setiap pribadi hamba-hambanya adalah kesadaran untuk menunjukkan rasa butuh yang sangat besar kepada Allah, bahwa hidup ini datang dari Allah, hidup ini senantiasa diurus, dirawat dengan karunia Allah, dan tentu sebagai bentuk kesadarannya kita harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan wal khaufi, ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, bima kanu yasnaun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Memang apa yang mereka perbuat? Ingkar kepada Allah, bahwa ini merupakan nikmat Allah. Mereka jadikan harusnya beriman kepada Allah, mereka lakukan kekufuran. Mereka harusnya taat kepada Allah, mereka lakukan kemaksiatan. Mereka harusnya melakukan berbagai macam kebaikan, mereka lakukan keburukan. Lupa total kepada Allah, maka ditimpakanlah siksa itu. Jadi bagi kita, apapun musibah yang terjadi dalam kehidupan ini adalah diakibatkan karena ulah-ulah manusia yang sudah mulai merupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, bagi orang yang beriman ketika terjebak dalam kondisi seperti ini harus difahami sebagai bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kasih sayang kepada Allah, di mana Allah menyadarkan kita untuk selalu kembali kepadanya. Sebab dalam sebuah hadis dijelaskan, sekiranya Allah menginginkan kebaikan pada diri hambanya, maka niscaya Allah akan segerakan siksanya di dunia. Tetapi jika Allah menginginkan keburukan pada hambanya, dibiarkan mereka dalam keadaan hidup aman, nyaman, tentram. Tetapi di tengah keamanan kenyamanannya mereka lupa kepada Allah. Maka dengan musibah ini yang harus kita
tumbuhkan di dalam diri kita, kokohkan, kuatkan dalam diri kita adalah fafirru ilallah, untuk segera kembali kepada Allah. Kalau tidak segera maka kita terancam bahayanya. Yang kita inginkan adalah kita tetap memang berharap kepada Allah agar menjaga kita, merawat kita dari segala hal-hal yang merugikan kita, tetapi di balik upaya kita untuk memohon kepadanya, kita juga harus segera meningkatkan kualitas diri kita di dalam ketaatan kepada Allah. Itulah yang Allah inginkan dari setiap apapun yang dicobakan kepada hamba-hambanya, agar mereka kembali menunjukkan rasa butuhnya yang besar kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, Allah tahu bahwa kita ini lemah. Ista'inu, maka mintalah pertolongan kepadanya. Dengan apa Allah akan berikan pertolongan itu? Bis-sabri, dengan sabar. Sabar berarti tetap beramal kebaikan dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Wassalah, dan teruslah memohon berdoa kepadanya. Tingkatkan kualitas salat kita. Innallaha ma'as sabirin. Dan sepanjang kita tetap berhusnudzon dengan keadaan ini kepada Allah, maka Allah akan membersamai kita. Dalam arti setiap amal-amal kita tetap dijadikan sebagai pahala. Itu saja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.